Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para mahasiswa yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan ya. Baik, pada materi ini setelah kemarin sudah kita simak tentang konsep pembelajaran, tentang konsep belajar, sekarang kita akan memahami tentang konsep pembelajaran. Karena berdasarkan dari mata kuliah ini kan nama mata kuliah saja belajar dan pembelajaran, maka kita satu persatu memahami apa itu belajar, apa itu pembelajaran. Karena kita sudah paham apa itu belajar, kita lanjutkan dari materi ini yaitu tentang pembelajaran. Pengertian pembelajaran ini maknanya kalau pembelajaran walaupun mungkin cuma ada tambahan depan dan akhiran, ternyata itu memberikan makna yang berbeda. Pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah proses atau kegiatan. Jadi pembelajaran itu berupa kegiatan yang dimana kegiatan itu adanya proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi pembelajaran itu berupa kegiatan, kemudian terjadi proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Jadi tidak hanya kepada guru dengan peserta didik, tapi peserta didik kepada lingkungan. Semua sarana prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah atau di lingkungan siswa atau peserta didik belajar yang akan berdampak atau akan berakibat terhadap perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Tugas guru atau pendidik adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Jadi tugas guru atau pendidik itu, jadi guru itu adalah salah satu dari komponen lingkungan yang ada di sekolah atau yang ada di mana siswa belajar. Tugas guru adalah mengkoordinasikan bagaimana lingkungan tersebut bisa menunjang akan terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Jadi memberikan pendukung, artinya komponen pendukung untuk bisa membantu siswa terjadinya perubahan. Jadi guru menyiapkan dan mengkoordinasikan bagaimana lingkungan bisa mendukung terjadinya perubahan bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi kegiatan pembelajaran itu bagaimana pendidik secara sadar, artinya ada usaha sadar, usaha yang memang diniati, disengaja, direncanakan, disediakan dengan baik agar membantu peserta didik belajar sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Pentingnya peranan seorang pendidik sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini sangat penting peran seorang pendidik, karena pendidik itu adalah sebagai fasilitator. Dia sebagai berperan untuk membantu menyediakan bagaimana fasilitas, bagaimana sarana pendukung ini, bagaimana komponen lingkungan yang tadi bisa tercipta agar situasinya mampu mendukung peningkatan kemampuan belajar pada peserta didik. Pembelajaran ini juga adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya sekedar ngajar gitu loh, udah kegiatan ngajar selesai. Tapi di dalam pembelajaran itu ada beberapa proses yang dilakukan oleh guru seperti mengajar, melakukan bimbingan, melatih siswanya, praktikum, uji coba, langsung melakukan apa yang menjadi kajian teori tersebut dan memberi contoh. Memberi contoh itu artinya guru memberikan teladan, memberikan sebagai role modelnya, sebagai kemudian memberikan contoh bagaimana cara mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan dan mengatur fasilitas yang tersedia agar kemudian peserta didik bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga pembelajaran pun bisa tercapai sesuai dari tujuan pendidikan, ya.
Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha sistematis yang memungkinkan terciptanya pendidikan. Jadi pembelajaran itu merupakan yang tadi saya sampaikan adalah usaha sadar. Usaha yang memang disengaja secara tersistematis. Artinya guru melakukan perencanaan, melakukan persiapan, mematangkan media-media yang memang perlu disampaikan kepada siswa. Sehingga dari semua usaha tersebut yang sudah diatur secara sistematis, sehingga terciptanya proses pendidikan atau tujuan pendidikan yang diinginkan. Ya, itu yang dimaksud dari pembelajaran. Selain itu juga pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi ingat, kembali lagi ke hakikat dari kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran, ada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya dalam pembelajaran ini pendidik atau guru harus dapat mengelaborasi semua ranah tersebut melalui proses tidak hanya pemerolehan ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana siswa memiliki kemampuan menguasai, berperilaku, beretitude, bertabiat yang positif, bersikap sopan santun, melakukan mengikuti aturan tata norma yang ada, dan juga akhirnya membentuk karakter mereka menjadi karakter yang berkualitas baik, memiliki pembentukan sikap, kepercayaan diri pada peserta didik, semua terelaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran ini adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, ya. Jadi bagaimana belajar itu diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang belajar, sekarang kita akan pahami bahwa bagaimana memperoleh belajar itu. Tadi yang kita sampaikan ada belajar itu ada melalui kegiatan formal, ada kegiatan informal, dan ada kegiatan non-formal. Nah, dalam kegiatan formal, maka bisa masuk dalam kegiatan pembelajaran ini, ya. Kita akan lanjut. Tadi kita sudah pahami tentang pengertian dari pembelajaran secara umum. Sekarang ini ada beberapa para ahli yang menjelaskan tentang pembelajaran. Ini menurut Malcolm Knowles, ya, pembelajaran ini adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi bagaimana mengorganisasikan suatu kegiatan pembelajaran atau bagaimana pembelajaran itu adalah mengorganisasikan. Mengorganisasikan itu berarti harus tersusun, ya, harus tersistematisasi dengan baik agar tercapai tujuan pendidikan. Kemudian dari Robert Slavi menjelaskan pembelajaran sebuah perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman yang ia dapat dari kehidupan sehari-hari. Nah, Robert Slavi mungkin lebih luas cakupannya, jadi pembelajaran tidak hanya pada konteks formal saja, tapi juga didapatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa, di mana dia akan terjadi interaksi dengan lingkungannya, dengan gurunya, dengan orang tua di rumah, dengan teman sebayanya, dengan masyarakat, dan semua komponen yang mungkin anak dapat belajar dari interaksi dia dengan lingkungannya. Bahkan dengan benda mati bisa, ya. Misalnya dari pulpen saja anak kemudian bisa belajar bagaimana pulpen ini bisa terbentuk, gitu loh. Ini juga sebuah interaksi yang tidak secara langsung, tapi anak berinteraksi dengan kemampuan analisis berpikirnya untuk mengetahui lebih lanjut dan kemudian bisa didukung dengan data lain. Misalnya anak mencari di Google cara membuat pulpen dan kemudian bertanya lebih lanjut. Jadi pembelajaran itu tidak hanya duduk manis di dalam kelas, tapi juga anak bisa menggunakan media ataupun lingkungan yang ada untuk mereka menambah pengetahuan, skill, dan juga sikap dan juga perilaku mereka. Dari Anita Woolfolk menjelaskan bahwa pembelajaran dapat dikatakan adalah suatu pengalaman yang secara relatif dapat menghasilkan perubahan secara permanen atau kekal, ya, dalam pengetahuan dan tingkah laku. Crow and Crow menjelaskan proses yang berisi bahwa pembelajaran itu adalah proses yang berisi berbagai macam kehidupan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan membantu kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan serta kelembagaan sosial hingga memperoleh tabiat, pengetahuan, dan sikap.
Jadi Crow and Crow proses ya, tetap pada adanya sebuah proses yang dimana proses tersebut berisi tentang berbagai macam kegiatan individu atau seseorang untuk kehidupannya. Tidak hanya kehidupan, jadi ini Crow and Crow ini lebih fokus pada kehidupan sosial ya, bagaimana dia berinteraksi sosial dan membantu individu untuk belajar tentang kebudayaan, untuk memperoleh perilaku, tabiat, dan sikap mereka serta pengetahuannya. Rahil Mahyudin menjelaskan juga bahwa pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelektual. Jadi kalau Crow and Crow ini mungkin lebih kekhasannya bahwa belajar itu dengan interaksi secara sosial itu akan menambahkan pengetahuan kita. Kita belajar bagaimana bersikap sopan kepada orang tua karena kita belajar bersosialisasi dengan diajarkan oleh orang tua, itu lebih kepada intrasosial. Tapi kalau Rahil ini lebih kepada keterampilan kognitifnya dulu yang mungkin yang diberikan ataupun juga ditekankan, diberikan tambahan pengetahuan dan kemudian akan mengakibatkan pada kemahiran intelektualnya dan kemampuan dia dalam menguasai keilmuan. Oke, itu beberapa definisi pembelajaran dari para ahli, hampir sama dan semuanya tidak ada yang bertentangan, semua memiliki konsep dan juga kekhasan masing-masing dalam menjelaskan definisi dari pembelajaran. Selanjutnya kita akan memahami tentang ciri-ciri pembelajaran. Apa itu ciri-ciri pembelajaran? Ciri-ciri pembelajaran dari Sugandi pada bukunya tahun 2005 menjelaskan bahwa pembelajaran itu dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Jadi pembelajaran, ingat, karena guru pendidik sudah menyiapkan secara sadar, maka siswanya atau peserta didiknya pun juga harus dilakukan secara sadar. Jangan pada keadaan mabuk, pada keadaan teler, atau kemudian dalam keadaan kejiwaannya tidak stabil. Jadi dalam keadaan sehat, sadar secara mental maupun juga secara fisik, dan direncanakan secara sistematis. Adanya perencanaan, adanya sebuah sebuah draft ataupun juga sebuah kurikulum yang memang sudah disusun sedemikian rupa baik oleh lembaga pendidikan itu sendiri dan kemudian dituangkan pada setiap pelajaran ataupun juga mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru dan pendidik. Pembelajaran juga dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Jadi pembelajaran itu cirinya juga siswanya harus perhatian, harus fokus, harus memperhatikan dan motivasi. Pembelajaran tidak akan bisa mencapai tujuannya kalau siswa sendiri tidak perhatian atau tidak memperhatikan apa yang guru sampaikan dan tidak muncul motivasi dalam siswa untuk belajar. Sehingga pembelajaran atau interaksi yang ingin kita harapkan tidak tercapai dengan baik dan pembelajaran pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Jadi pembelajaran itu harus menyediakan fasilitas bahan belajar yang menarik. Entah dari gurunya sendiri sudah menyiapkan media pembelajarannya berupa PPT yang menarik, video-video yang bisa menambah pemahaman siswa, atau kemudian juga siswa diajak langsung melihat benda-benda ataupun juga materi yang disampaikan, langsung praktikum dan lain sebagainya. Itu juga menarik perhatian siswa. Jadi ingat, dalam ciri pembelajaran ini kita harus memperhatikan juga tentang karakteristik yang dimiliki oleh siswa, baik siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Semua punya karakteristik yang masing-masing, tapi pada hakikatnya semua pembelajar itu senang kalau mereka dilibatkan, mereka praktek langsung, mereka tidak hanya menerima konsep teori saja, tapi juga mereka ditantang dan juga diajak untuk terlibat langsung pada proses pembelajaran. Nah, itu yang membuat siswa akhirnya termotivasi, tumbuh perhatian. Jadi ini saling berhubungan ya. Ciri-ciri ini akan saling berhubungan kalau guru sudah menyiapkan dan juga merencanakan dan memahami bagaimana cara mengajar atau membuat kegiatan pembelajaran menjadi suatu yang menarik.
Keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang tadi ya, macam-macam, kita harus variatif gitu. Jangan menggunakan whiteboard dengan spidol aja. Setiap pertemuan seperti itu. Tentu ini akan membuat siswa jadi bosan, membuat siswa jadi tidak termotivasi gitu. Akhirnya penyerapan materi yang kita berikan tidak tercapai atau akhirnya siswa tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi silahkan guru berinovasi